Ya bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka mempresentasikan tugas akhir sistem informasi akuntansi pada tahun pelajaran 2024-2025. Eh, dan terima kasih juga kepada dosen pemampu mata kuliah sistem informasi akuntansi pada semester ini, yaitu Isani Bazelvi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari PT Semen Nemes Indonesia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ramdan Kurniawan dengan NIM 2300521006. Selanjutnya Saya Jogi Fernando dengan NIM 2300521018. Saya Rara Cayaningsih dengan NIM 2300521015. Saya Natania Rahman dengan NIM 2300522005. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Tanpa memperpanjang kata mukaimah, langsung aja masuk kepada materi pertama, yaitu mengenai informasi umum perusahaan PT Semen Nemes Indonesia, yang akan disampaikan oleh Jogi. Kepada Jogi, dipersilakan. PT Semen Nemes Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang memiliki kegiatan memproduksi semen sebagai bahan utama untuk konstruksi. Proses produksi semen melalui berbagai tahapan, mulai dari penambangan bahan baku seperti tanah liat, batu kapur, pasir besi, penghancuran, pencampuran, hingga pemanasan dalam kiln dan penggilingan klinker menjadi semen. PT Semen Nemes Indonesia didirikan di Parangpanjang pada tahun 2010, memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan produk semen yang berkualitas tinggi, infrastruktur, serta proyek-proyek besar di berbagai daerah yang ada di Indonesia, terutama pada Pulau Sumatera. Semen awalnya diproduksi secara sederhana, namun perkembangan teknologi memungkinkan penggunaan mesin berat dan otomatisasi dalam proses produksi. Sejak saat itu, proses manufaktur semen mengalami banyak penyempurnaan untuk mencapai efisiensi energi dan lingkungan. Dalam memproduksi, PT Semen melibatkan sejumlah tahapan teknis dan memerlukan keahlian serta teknologi yang tinggi. Berikut adalah tahapan-tahapan proses produksi semen. Yang pertama, bahan baku semen. Produksi dimulai dengan menambang bahan utama seperti batu kapur, tanah liat, pasir silika, dan biji besi. Batu kapur ditambang di Indarung, lalu bahan ini dikirim ke pabrik di Parangpanjang untuk diproses. Yang kedua, penghancuran dan penggilingan bahan baku. Bahan baku dihancurkan dan digiling menjadi partikel halus yang disebut draw mix sebagai persiapan sebelum dipanaskan. Yang ketiga, proses pembakaran atau rotary kiln. Draw mix dipanaskan dalam tungku berputar rotary kiln dengan suhu tinggi hingga menjadi klinker, yaitu bahan setengah jadi berbentuk bola-bola kecil abu-abu. Yang keempat, penggilingan klinker. Klinker yang sudah dinginkan digiling bersama bahan tambahan seperti gypsum untuk menjadi semen. Yang kelima, distribusi dan pemasaran. Semen yang sudah jadi distribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Oke, selanjutnya itu arus informasi umum. Arus informasi vertikal mengacu pada pertukaran informasi dari manajemen puncak ke manajemen menengah, hingga ke pekerja di lapangan, serta sebaliknya. Contohnya keputusan tentang ekspansi produksi, investasi pada teknologi baru, atau kebijakan perusahaan terkait lingkungan. Berikut contoh arus informasi vertikal antara manajer dan karyawan. Contohnya itu manajer memberikan surat pemberitahuan kepada karyawan. Lalu, sebaliknya, arus bottom-up melibatkan laporan kinerja dari lapangan yang disampaikan kepada manajemen untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, jika ada kendala dalam proses produksi seperti kerusakan mesin, informasi ini akan dilaporkan oleh tim operasional kepada manajemen menengah yang kemudian meneruskan informasi tersebut ke manajemen atas untuk memutuskan langkah perbaikan.
Arus informasi vertikal ini juga digunakan dalam komunikasi terkait kinerja keuangan, laporan bulanan produksi, serta pemantauan proyek. Lalu arus informasi horizontal, melibatkan pertukaran informasi antar departemen yang berbeda pada level manajemen yang sama. Misalnya, divisi pemasaran harus terus berkomunikasi dengan divisi produksi untuk memastikan bahan baku tersedia tepat waktu dan distribusi produk jadi dapat berjalan lancar. Divisi pemasaran dan keuangan juga sering berkomunikasi untuk memantau kinerja penjualan dan anggaran promosi. Lalu selanjutnya, PT Semen Nemes Indonesia menggunakan sistem terkomputerisasi untuk pengecekan bahan baku dan distribusi sehingga lebih efektif dan efisien. Sistem ini melibatkan dua konsep utama. Yang pertama, dekomposisi. Proses produksi dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang terukur, sehingga setiap tahap mulai dari penambangan hingga distribusi bisa dipantau secara terpisah. Ini membantu perusahaan mengidentifikasi masalah di tahap tertentu tanpa mempengaruhi seluruh proses, misalnya jika ukuran batu kapur tidak sesuai. Yang kedua, interdependensi. Setiap bagian saling bergantung. Contohnya, produksi semen bergantung pada logistik untuk pengiriman bahan baku tepat waktu. Jika ada keterlambatan, seperti pengiriman batu kapur, produksi dapat terhenti. Lalu, aliran data eksternal dan internal pada PT Semen Nemes Indonesia. Yang pertama, pihak internal. Terdiri dari manajer, bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan arahan untuk mencapai target perusahaan. Yang kedua, ada karyawan, pelaksana operasional harian, memberikan feedback untuk perbaikan proses kerja. Yang kedua, ada pihak eksternal. Pihak eksternal terdiri dari yang pertama itu vendor, menyediakan bahan baku modal untuk ekspansi dan pengembangan, menerima keuntungan berupa dividen atau kenaikan saham. Yang ketiga, kreditor, memberikan pinjaman jangka pendek atau panjang untuk kebutuhan pembiayaan. Yang keempat, ada bank, menyediakan layanan keuangan dan membantu pengelolaan arus kas. Yang kelima, ada badan pemerintah, mengatur dan mengawasi regulasi seperti pajak, lingkungan, dan keselamatan kerja. Lalu, ruang lingkup sistem informasi. Sistem informasi berperan penting dalam operasional perusahaan semen, dengan akuntan memiliki peran krusial dalam pencatatan, analisis, dan pengelolaan keuangan. Akuntan memastikan laporan keuangan akurat, menghitung biaya produksi, mengelola arus kas, dan memantau kredit pelanggan untuk menjaga stabilitas keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mendukung audit internal, dan mengelola modul akuntansi dalam sistem ERP untuk integrasi proses bisnis. Peran ini mendukung keberlanjutan usaha dan optimalisasi kinerja perusahaan. Selanjutnya itu ada transaksi finansial dan non-finansial. Transaksi finansial di PT Semen Nemes Indonesia melibatkan pertukaran barang atau jasa yang memiliki nilai moneter. Beberapa contoh transaksi finansial antara lain. Pertama, pembelian bahan baku secara kredit. Yang kedua, meminjam uang ke bank. Yang ketiga, pembayaran gaji karyawan dan dari bonus. Ya, selanjutnya itu ada transaksi non-finansial di PT Semen, meliputi PT Semen Indonesia bersama Pemda Provinsi Sumatera Barat mengadakan sosialisasi kebijakan harga semen kepada masyarakat di Kota Padang pada tanggal 9 Februari 2022, bertempat di Aula Gubernur Sumatera Barat. Lalu ada pengaruh usaha semen terhadap lingkungan dan upaya pengelolaannya. Industri semen memberikan dampak besar pada lingkungan seperti polusi udara dan emisi karbon dan debu, kerusakan lahan akibat penambangan, pencemaran air, kebisingan, serta limbah padat yang tidak terkelola. Sebaliknya, lingkungan juga mempengaruhi operasional usaha semen melalui ketersediaan bahan baku, perubahan iklim, regulasi lingkungan, dan tekanan masyarakat yang semakin peduli akan kelestarian. Untuk mengurangi dampaknya, perusahaan dapat menggunakan teknologi ramah lingkungan, menerapkan ekonomi sirkular, reklamasi lahan tambang, dan meningkatkan efisiensi energi. Meski berdampak negatif, usaha semen juga bermanfaat bagi masyarakat, seperti mendukung pembangunan infrastruktur, menyediakan lapangan kerja, dan berkontribusi melalui program CSR yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada etika dan kecurangan. Etika bisnis dan pencegahan kecurangan dalam usaha semen. Etika bisnis sangat penting dalam industri semen.
untuk menjaga kepercayaan pelanggan, mitra, dan masyarakat. Kecurangan yang dapat terjadi meliputi manipulasi data, keuangan, penyelewengan bahan baku, kecurangan dan penggandaan kualitas produk yang tidak sesuai, dan pemberian suap atau gratifikasi. Untuk mencegah kecurangan, perusahaan dapat melakukan audit internal ketat, menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi, meningkatkan kesadaran etika melalui pelatihan, serta mendorong transparansi dengan menyediakan jalur pelaporan pelanggaran yang aman. Lalu, yang terakhir, pengendalian risiko operasional. Dilakukan dengan pemeliharaan mesin secara berkala, diversifikasi pemasok bahan baku, dan penerapan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Untuk risiko lingkungan, perusahaan mengadopsi teknologi pengendalian polusi seperti filter tebu, mengolah limbah sesuai standar, dan mereklamasi lahan tambang untuk minimalkan dampak negatif. Risiko regulasi dan kepatuhan diatasi dengan membentuk tim pemantauan regulasi, melakukan audit internal dan eksternal rutin, serta segera mengimplementasikan perubahan peraturan. Risiko kesehatan dan keselamatan kerja dikelola dengan menerapkan protokol keselamatan, menyediakan alat pelindung diri atau APD, dan memantau kesehatan pekerja secara berkala. Dalam perencatatan dan pelaporan keuangan, perusahaan menerapkan verifikasi data, pemisahan tugas, sistem akuntansi terintegrasi, dan pelatihan rutin karyawan untuk memastikan akurasi dan pencegahan kecurangan. Selain itu, rencana kontingensi disiapkan untuk menghadapi potensi risiko besar demi menjaga keberlangsungan operasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Jogi selaku presentator pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natania yang akan menjadi presentator kedua. Pada Natania dipersilakan. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berulang, melibatkan proses penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan serta penagihan pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah untuk memastikan produk yang tepat tersedia di waktu dan tempat yang tepat dengan harga yang sesuai. Diagram konteks siklus pendapatan dapat dilihat di gambar. Yang pertama, bagian yang terlibat pada siklus pendapatan, yaitu bagian di dalam siklus pendapatan merupakan gabungan dari beberapa aktivitas yang saling berkolaborasi untuk memastikan semua tahap, dari proses penjualan hingga penerimaan kas, berjalan secara efektif dan efisien. Berikut adalah bagian-bagian utamanya. Yang pertama, bagian penjualan. Bertanggung jawab menerima pesanan produk semen dari pelanggan, mencatat permintaan, dan memastikan bahwa pelanggan telah menentukan jenis semen yang diinginkan. Kemudian bagian gudang, yaitu menyiapkan dan mengepak semen berdasarkan sales order dari bagian penjualan, membuat dokumen seperti slip pengiriman semen dan surat tagihan yang menyertai pengiriman, dan memastikan semen dikemas dan dikirim sesuai dengan pesanan pelanggan. 3 bagian faktur, yaitu membuat dan menerbitkan faktur penjualan setelah barang dikirim. Faktur berisi rincian pesanan termasuk barang yang dikirim, harga, pajak, dan tenggang pembayaran. Jika transaksi dilakukan secara kredit, faktur ini kemudian diserahkan ke bagian pelanggan sebagai bentuk tagihan resmi, dan faktur ini menjadi penentu apakah pelanggan akan membayar secara tunai atau tidak. Jika dilakukan secara tidak tunai, maka disyaratkan dengan 2/10 N/30. 4 bagian penerimaan kas. Untuk pembayaran tunai, bagian ini mencatat uang yang diterima dan membuat nota pembayaran sebagai bukti transaksi dan nota penjualan yang dikirim ke pelanggan. 2 dokumen yang digunakan pada siklus pendapatan. Yang pertama adalah sales order atau pesanan penjualan. Digunakan untuk mencatat detail semen yang dipesan pelanggan seperti nama pelanggan, jenis semen yang dipesan, jumlah, harga, dan tanggal pengiriman. Dokumen ini juga menjadi patokan utama bagi bagian gudang dan pengiriman untuk menyiapkan semen, memberlakukan bunga keterlambatan bagi pembayaran yang melewati jatuh tempo. Selain itu, memberikan diskon pembayaran awal dapat menjadi intensif bagi pelanggan untuk membayar lebih cepat. Kemudian dalam kebijakan kredit penting juga untuk mengevaluasi kelayakan pelanggan berdasarkan kemampuan keuangan dan riwayat pembayaran mereka guna minimalkan risiko kredit macet.
Dengan kebijakan kredit yang baik, perusahaan dapat meningkatkan penjualan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. 2. Manajemen penerimaan pembayaran merupakan tahap akhir dari siklus pendapatan dengan pihak ketiga jika diperlukan. Selain itu, pengelolaan dana masuk harus dilakukan dengan mencatat dan mengalokasikan dana ke pos-pos keuangan yang sesuai untuk mendukung operasional usaha kami. Manajemen penerimaan pembayaran yang efektif memastikan arus kas tetap stabil. 4. Tahapan dalam siklus pendapatan dan gambar bagan alir atau flowchart. Yang pertama, daftar produk yang tersedia. Proses dimulai dengan menampilkan daftar produk, misalnya jenis-jenis semen yang tersedia. Informasi ini membantu pelanggan memilih barang sesuai kebutuhan mereka. 2. Pelanggan memilih produk. Pelanggan kemudian memilih produk tertentu yang diinginkan berdasarkan daftar semen tersebut. Yang ketiga, konfirmasi keyakinan pelanggan. Pelanggan diberikan kesempatan untuk memverifikasi keputusan pembeliannya. 4. Pengecekan stok barang. Setelah pelanggan yakin dengan produk pilihannya, maka dilakukan stock order. Next. 5. Pembuatan pesanan penjualan atau sales order. Jika barang tersedia, perusahaan membuat dokumen pesanan penjualan atau sales order. Yang keenam, pembuatan slip pengiriman barang dan tagihan. Setelah sales order dibuat, slip pengiriman barang dan tagihan disiapkan. Yang ketujuh, pembuatan faktur penjualan. Faktur penjualan disiapkan berdasarkan pesanan yang telah dicatat. Yang kedelapan, konfirmasi metode pembayaran. Pelanggan memilih metode pembayaran apakah dilakukan secara tunai atau menggunakan metode lain, misalnya transfer bank atau kredit. Jika pembayaran tidak tunai, faktur akan memiliki tenggang waktu tertentu, seperti diskon pembayaran cepat, misalnya 2/10 NP30, artinya diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari. Jika tidak dibayar, maka jatuh temponya dalam 3 hari. 9. Pembuatan nota pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, perusahaan membuat nota pembayaran. Yang ke-10, penyerahan barang ke pelanggan. Barang kemudian dikirim atau diserahkan kepada pelanggan sesuai dengan pesanan yang telah dilakukan. 11. Penerimaan uang. Jika pelanggan membayar secara tunai, uang langsung diterima oleh perusahaan. Untuk pembayaran tidak tunai, perusahaan memastikan proses transfer atau pembayaran sesuai faktur. 12. Siklus berakhir. Setelah barang diterima oleh pelanggan dan pembayaran telah dilunasi, proses transaksi dianggap selesai. Flowchart siklus pendapatan dapat dilihat di gambar, mulai dari start, kemudian pelanggan memilih daftar semen. Apabila sesuai, maka lanjut ke proses pengecekan stok order, dibuatkan dokumen 3 rangkap, dialirkan ke sales order yang pertama, yaitu di bagian gudang. Bagian gudang mengepak pesanan, kemudian membuat slip pengiriman barang, kemudian slip pengiriman barang itu dikirimkan ke bagian C dan disimpan. Bagian B membuat faktur penjualan, kemudian outputnya berupa faktur penjualan, dan dikirimkan ke bagian pelanggan. Apabila dilaksanakan secara tunai, maka lanjut ke slip membuat nota pembayaran. Nota pembayaran dibuat 2 rangkap untuk disimpan di bagian akuntansi dan diberikan ke pelanggan. Outputnya berupa uang dan barang. Risiko dan pengendalian siklus pendapatan. Yang pertama, entry pesanan penjualan. Risikonya berupa pesanan diterima oleh pelanggan tanpa informasi yang lengkap, pelanggan memesan produk yang salah, penanganan pesanan tidak sesuai dengan prioritas, pelanggan membatalkan pesanan, dokumen pesanan dipalsukan, komunikasi pesanan antara tim penjual dan gudang tidak akurat, kurangnya pelatihan staf entry pesanan, sistem entry yang tidak mendukung volume pesanan, data pesanan terekspos, kesalahan konversi harga atau diskon pada pesanan. Pengendaliannya berupa penerapan formulir pesanan standar, konfirmasi ulang pesanan, sistem prioritas otomatis, kebijakan pembatalan pesanan, penggunaan tanda tangan digital, sistem komunikasi terintegrasi antara penjual dan gudang, pelatihan berkala untuk staf operasional, peningkatan kapasitas sistem dengan teknologi cloud, penerapan enkripsi data, validasi otomatis, kalkulasi harga, dan diskon dalam sistem.
Di bagian pengiriman, risikonya yaitu kesalahan dalam jenis atau jumlah produk yang dikirim, kerusakan produk selama pengiriman, keterlambatan pengiriman, dokumen pengiriman yang tidak lengkap, produk diambil atau dicuri, pengiriman dilakukan tanpa otorisasi, biaya pengiriman tidak sesuai dengan estimasi awal, gangguan cuaca atau kondisi eksternal, dan pelanggan menolak menerima produk. Pengendaliannya yaitu verifikasi alamat pelanggan, pengecekan fisik, pengemasan produk dengan standar keamanan tinggi, pengemasan atau penjadwalan pengiriman berbasis SLA, penggunaan sistem pelacakan dokumen, asuransi atau logistik untuk produk selama pengiriman, otorisasi dan tanda tangan digital, perhitungan dan persetujuan biaya pengiriman berbasis sistem, pemetaan rute dan jadwal berdasarkan prediksi kondisi cuaca, dan konfirmasi penerimaan produk melalui tanda tangan atau sistem digital. Di bagian penagihan dan piutang usaha, risikonya terdapat yaitu faktur penagihan tidak sesuai, keterlambatan pengiriman faktur, kesalahan dalam jumlah yang ditagihkan, faktur tidak diterima oleh pelanggan, piutang pelanggan menunggak, diskon yang salah diterapkan pada faktur, manipulasi data piutang oleh staf internal, kurangnya tindak lanjut terhadap piutang jatuh tempo, catatan pembayaran tidak tercatat, data pelanggan atau piutang bocor ke pihak yang tidak berwenang. Pengendaliannya yaitu validasi otomatis antara faktur pesanan dan pengiriman, pengiriman faktur tepat waktu, pemeriksaan jumlah tagihan oleh supervisor, konfirmasi penerimaan faktur, penerapan kebijakan pembayaran dengan batas waktu tertentu, validasi otomatis, penggunaan audit dan otomatis untuk piutang jatuh tempo, rekonsiliasi rutin, dan penerapan inskripsi data. Di bagian penagihan kas, risikonya yaitu pelanggan tidak membayar sesuai jadwal, pembayaran diterima dalam jumlah kurang, penerimaan kas tidak dicatat dengan benar, kecurangan atau penggelapan uang oleh staf, kesalahan dalam penerapan diskon, dana diterima dari sumber yang tidak teridentifikasi, keterlambatan penginputan, dokumen pembayaran pelanggan hilang, kelebihan pembayaran tidak dikelola dengan baik, data pembayaran pelanggan tidak aman dari akses. Pengendaliannya, peringatan otomatis, verifikasi otomatis jumlah pembayaran, rekonsiliasi rutin antara penerimaan kas dan catatan sistem, pembatasan akses fisik, validasi sistem terhadap diskon, penerapan identifikasi sumber dana pada setiap transaksi, SLA untuk penginputan, dokumentasi digital, pengelolaan otomatis kelebihan pembayaran, dan inskripsi data pembayaran untuk menjaga keamanan informasi pelanggan. Masalah-masalah pengendalian umum. Risikonya berupa akses tidak sah ke sistem, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang, kurangnya dokumentasi, kesalahan dalam pembukuan, gangguan operasional akibat kerusakan sistem, pelaporan yang tidak akurat, penggunaan perangkat lunak atau sistem yang usang, tidak adanya audit internal, prosedur pengendalian yang tidak konsisten, kurangnya pelatihan atau sosialisasi. Pengendaliannya penerapan kontrol akses, segregasi tugas, sistem arsip elektronik, rekonsiliasi rutin, penggunaan cadangan data atau backup, penerapan sistem pelaporan, pembaruan perangkat lunak atau sistem secara rutin, audit internal berkala untuk memastikan efektivitas kontrol, standarisasi produk operasional, dan pelatihan pembaruan kebijakan secara berkala. Pengendalian internal siklus pendapatan PT Semen MS Indonesia. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam siklus pendapatan PT Semen MS Indonesia, langkah-langkah pengendalian internal yang efektif perlu diterapkan. Pertama, akses sistem harus dibatasi pada pihak berwenang dan ada pembagian tugas yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan. Verifikasi pesanan dan faktur harus dilakukan secara berkala, serta rekonsiliasi keuangan rutin. Pelatihan karyawan dan penggunaan teknologi terintegrasi seperti sistem ERP juga penting. Audit internal harus dilakukan secara berkala dengan pengaturan batas kredit pelanggan dan pemantauan piutang. Selain itu, laporan keuangan harus akurat dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan data. Sekian, lanjut dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natania untuk siklus pengeluaran akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Siklus pengeluaran merupakan salah satu dari siklus yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi. Bersama dengan siklus pendapatan, siklus produksi, siklus manajemen sumber daya manusia, dan siklus pembiayaan. Siklus pengeluaran juga dikenal sebagai siklus pengeluaran kas. Pengeluaran kas mencakup kegiatan distribusi barang atau jasa yang diperoleh dari transaksi pembelian yang mengakibatkan berkurangnya kas perusahaan baik melalui pembayaran cek maupun kas kecil. Next. Ini untuk diagram konteks siklus pengeluaran. Oke, next. Yang pertama, bagian yang terlibat pada aktivitas siklus pengeluaran. Dalam aktivitas siklus pengeluaran, ada beberapa bagian yang terlibat dalam berbagai aktivitasnya, yang masing-masing memiliki peran penting untuk memastikan proses pengeluaran berjalan dengan lancar dan efisien. Yang pertama, bagian persediaan. Bertugas memantau stok bahan baku dan barang jadi. Jika stok menipis, bagian ini membuat permintaan kepada Departemen Pembelian untuk memastikan produksi berjalan lancar. Yang kedua, Departemen Pembelian mengelola proses pembelian bahan baku atau barang yang dibutuhkan. Mereka mencari pemasok yang tepat, melakukan negosiasi harga, dan membuat pesanan pembelian berdasarkan kebutuhan dari bagian persediaan. Yang ketiga, pemasok, pihak luar yang menyediakan bahan baku atau bahan yang dibutuhkan. Mereka mengirimkan pesanan sesuai kesepakatan, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun waktu pengiriman. Yang keempat, pemegang kas, mengelola uang tunai atau dana perusahaan untuk membayar kewajiban seperti tagihan pada pemasok. Mereka memverifikasi dokumen pembayaran dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Yang kelima, Departemen Akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat segala transaksi pembelian dan pembayaran. Mereka memastikan semua dokumen sesuai, seperti faktur, bukti pembayaran, dan yang lain. Membuat laporan keuangan serta mengontrol pengeluaran agar sesuai anggaran. 2. 3 keputusan kunci siklus pengeluaran. Yang pertama, pemilih pemasok. Keputusan ini mengakibatkan pemilihan pemasok yang dapat menyediakan bahan baku berkualitas dengan harga yang kompetitif, serta memiliki kemampuan pengiriman tepat waktu. Pemilihan pemasok yang tepat penting untuk memastikan kelancaran produksi dalam pengendalian biaya. Yang kedua, penentuan anggaran pengeluaran. Menentukan anggaran pengeluaran bahan baku dan operasional lainnya sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan produksi dan kestabilan keuangan perusahaan. Keputusan anggaran ini mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya produksi. Yang ketiga, pengelolaan pembayaran dan piutang. Keputusan terkait cara pembayaran pemasok dan pengelolaan piutang dari pelanggan sangat penting untuk menjaga arus kas perusahaan. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa PT Semen Indonesia memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasional dan memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Yang ketiga, dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran. Dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran antara lain, menurut Mulyadi pada tahun 2001 dalam bukunya halaman 308. Yang pertama, register bukti keluar. Jika perusahaan menggunakan prosedur voucher payable, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti arus kas. Yang kedua, jurnal pembelian. Jika perusahaan menggunakan prosedur account payable, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Yang ketiga, kartu utang. Jika perusahaan menggunakan prosedur account payable, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang adalah kartu utang. Namun jika menggunakan prosedur lain, yang berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. 4. Kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli, yang mencerminkan biaya keluar untuk memperoleh barang yang ada di gudang. Next. 4. Tahapan dalam siklus pengeluaran pada gambar kalir atau flowchart. Yang pertama, Departemen Persediaan membuat surat lengkap permintaan bahan baku sebanyak 2 rangkap yang akan didistribusikan kepada Departemen Pembelian 1 rangkap. Yang kedua, Departemen Pembelian memverifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan jika sesuai dengan pembuatan purchase order sebanyak 2 rangkap. 3. Rangkap pertama didistribusikan kepada Departemen Pemasok, kemudian Departemen Pemasok mengirimkan bahan baku sesuai purchase order kepada Departemen Persediaan. Departemen Persediaan akan menerima dan memverifikasi semen yang akan dikirim kepada Departemen Pemasok. Yang keempat, kemudian Departemen Pemasok membuat faktur sebanyak 2 rangkap yang
didistribusikan ke Departemen Pemegang Kas sebanyak 1 rangkap. Kemudian Departemen Pemegang Kas melakukan pembayaran ke pemasok setelah pemasok menerima pembayaran. Setelah pemasok membuat nota pembayaran sebanyak 2 rangkap yang didistribusikan 1 rangkap ke Departemen Akuntansi. Yang kelima, dokumen nota pembayaran yang dikirim pemasok tadi dijadikan acuan oleh Departemen Akuntansi untuk membuat laporan keuangan. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai aliran kas dan pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian bahan baku. Lalu untuk flowchart. Yang pertama kita mulai dari Departemen Persediaan, yang mana mereka akan membuat surat permintaan bahan baku. Lalu surat permintaan baku itu dibuat 2 rangkap, yang mana akan dialihkan kepada Departemen Pembelian 1 rangkap. Lalu jika Departemen Pembelian menyetujui sesuai dengan yang ada, itu lanjut untuk membuat purchase order, yang mana purchase order itu akan 2 rangkap juga, lalu dikirimkan ke pemasok 1 rangkap. Lalu setelah membuat purchase order, pemasok akan mengirimkan bahan baku, yang mana pengiriman bahan baku tersebut beserta faktur yang ada. Lalu faktur tersebut akan ada 2 rangkap, yang mana faktur pertama itu akan dialihkan kepada Departemen Pemegang Kas. Lalu setelah dialihkan tersebut, setelah menerima faktur, Departemen Pemegang Kas akan melakukan pembayaran. Lalu setelah melakukan pembayaran, Departemen Pemasok akan menerima pembayaran, lalu membuat nota pembayaran. Lalu nota tersebut akan dibuat 2 rangkap, lalu akan dibayar. Yang mana 1 rangkap akan dialihkan kepada Departemen Akuntansi. Setelah Departemen Akuntansi menerima nota pembayaran, maka Departemen Akuntansi akan membuat laporan keuangan dan selesai. Oke, next. 5 resiko pengendalian siklus pengeluaran. Risiko: 1. Mencegah kehabisan dan atau kelebihan persediaan. Yang kedua, pemalsuan pesanan pembelian oleh staf yang tidak berwenang. Yang ketiga, pembelian barang berkualitas rendah. Yang keempat, kesalahan dalam jumlah pesanan barang. Yang kelima, harga pembelian yang tidak sesuai standar pasar. Yang kelima, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Yang keenam, pemalsuan tanda tangan pada dokumen pembelian. Yang ketujuh, pembelian barang di luar anggaran. Yang kesembilan, kolusi dengan pemasok untuk menaikkan harga. Yang ke-10, barang yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Lalu untuk pengendalian yang pertama itu sistem pengendalian persediaan perpetual barcode perhitungan secara periodik. Yang kedua, otorisasi berlapis dan pembatasan akses sistem. Yang ketiga, pengendalian anggaran pembelian dan biaya kualitas. Yang keempat, meminta penawaran kompetitif menggunakan pemasok yang disetujui, persetujuan pesanan dan pengendalian anggaran. Yang kelima, verifikasi ulang jumlah oleh supervisor sebelum finalisasi. Yang ketujuh, persetujuan pemesanan pembelian dibatasi akses oleh pemasok. Selanjutnya, implementasi tanda tangan elektronik yang telah diaudit. Yang kedelapan, pembelian transaksi berdasarkan anggaran bulanan. Yang ke-9, rotasi pemasok dan audit yang berkala pada transaksi. Yang ke-10, spesifikasi teknis harus disetujui teknisi atau tim terkait. Next. Selanjutnya, untuk resiko barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Yang kedua, barang rusak atau cacat. Yang ketiga, barang tertukar atau salah kirim. Yang keempat, diterima barang tanpa dokumen pendukung. Yang kelima, barang hilang. Yang ketujuh, penerimaan barang melebihi jumlah yang diperlukan. Yang kedelapan, menunda penerimaan barang. Selanjutnya, penerimaan barang tanpa verifikasi yang memadai, pembelian barang yang tidak tercatat, dan ketidaksesuaian antara faktur dan barang yang diterima. Untuk pengendalian, pemeriksaan barang yang diterima sesuai dengan pembelian, pemeriksaan kualitas barang setelah penerimaan, verifikasi pengiriman barang dengan dokumen, pastikan setiap barang yang diterima sesuai dengan faktur yang sudah dan surat jalan. Selanjutnya, pencatatan barang masuk menggunakan sistem yang terintegrasi dengan inventaris. Selanjutnya, penerimaan barang yang hanya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
Selanjutnya, pemantauan status pengiriman dan jadwal pengiriman yang tepat, batasi akses penerimaan barang, catatan barang yang diterima langsung, verifikasi antara faktur dan barang yang diterima sebelum disetujui. Next. Oke, selanjutnya untuk resiko pembayaran dilakukan untuk barang yang tidak sesuai verifikasi, pembayaran tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, kesalahan transfer, pembayaran yang dilakukan tidak tepat waktu, pembayaran tanpa verifikasi bahwa barang dan jasa telah diterima. Yang keenam, penggelapan uang oleh pihak yang memproses pembayaran. Yang ketujuh, kesalahan perhitungan pembayaran atau diskon yang diberikan. Yang kedelapan, penyesuaian antara anggaran dan pembayaran yang dilakukan. Yang kesembilan, pembayaran yang dilakukan tanpa adanya dokumen bukti. Yang ke-10, penipuan atau manipulasi data pembayaran oleh karyawan ataupun pihak terkait. Untuk pengendalian yang pertama, pemeriksaan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang tercantum dalam faktur sebelum pembayaran. Yang kedua, terapkan kebijakan pembayaran yang jelas dan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, verifikasi nomor rekening. Yang keempat, gunakan sistem pemantauan. Yang kelima, lakukan verifikasi penerimaan barang atau jasa. Yang ke-7, mohon maaf, yang keenam, audit internal untuk mengawasi proses pembayaran. Yang ke-8, mohon maaf, yang ke-6, lakukan pemeriksaan perhitungan faktur atau diskon secara manual. Selanjutnya, pemeriksaan kesesuaian antara pembayaran dengan anggaran. Yang ke-9, pastikan semua dokumen penerimaan barang telah diterima. Yang ke-10, implementasikan sistem kontrol untuk mendeteksi aktivitas kecurigaan dalam proses pembayaran. Next. Resiko, persediaan barang yang hilang atau rusak, pencatatan inventaris yang tidak akurat, penurunan kualitas barang yang tidak terdeteksi, penggunaan barang yang tidak terkontrol. Yang keempat, yang kelima, persediaan barang yang berlebih yang mengikat modal. Yang keenam, persediaan barang yang tidak tersedia tidak dibutuhkan. Yang ketujuh, pencurian atau kecurangan. Yang ke-8, kesalahan dalam perhitungan stok barang. Yang ke-9, barang yang tidak layak dijual. Yang ke-10, barang yang sudah usang atau tidak sesuai dengan permintaan pasar. Pengendalian, yang pertama, melakukan pemeriksaan berkala. Yang kedua, menggunakan sistem manajemen inventaris. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan kualitas barang secara berkala. Yang keempat, menerapkan kontrol akses dan mencegah penyalahgunaan persediaan dan pastikan hanya karyawan yang berwenang untuk dapat mengakses barang. Yang kelima, mengatur level stok yang optimal untuk mencegah kelebihan persediaan. Yang keenam, menggunakan sistem pemantauan untuk memantau persediaan barang secara real time. Yang ketujuh, menerapkan prosedur pengawasan dan audit internal yang ketat. Yang ke-8, melakukan pemeriksaan fisik dan kecocokan dengan catatan inventaris secara berkala. Yang ke-9, menetapkan tanggal kadaluarsa barang dan mengatur rotasi barang atau FIFO untuk mencegah kadaluarsa. Yang ke-10, melakukan analisis pasar sesuai dengan stok untuk memastikan persediaan tidak berlebih atau uang atau sesuai dengan permintaan pasar. Next. Untuk resiko, yang pertama, ketidakakuratan dalam laporan keuangan. Yang kedua, penggelapan dan penyalahgunaan dana. Yang ketiga, dokumen dan bukti transaksi yang hilang atau tidak lengkap. Yang keempat, manipulasi. Yang kelima, keterlambatan dalam penyusunan laporan. Yang keenam, audit yang tidak dilakukan secara berkala. Yang ketujuh, kurangnya verifikasi terhadap transaksi yang dicatat. Yang ke-8, ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi. Yang ke-9, pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas audit. Yang ke-10, pengendalian internal yang lemah dengan memonitor proses laporan keuangan. Untuk pengendalian, yang pertama, implementasi sistem akuntansi yang terintegrasi dan otomatis. Yang kedua, menerapkan prosedur pengawasan yang ketat. Yang ketiga, menyiapkan dokumen transaksi secara digital dan terorganisir. Yang keempat, audit independen untuk memeriksa dan memastikan integritas data laporan keuangan. Yang kelima, penerapan tenggat waktu yang jelas untuk laporan pengawasan. Yang keenam, melakukan audit internal secara berkala sesuai dengan jadwal. Yang ketujuh, pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap transaksi dan bukti yang mendasarinya. Yang kedelapan, melakukan pelatihan berkala pada karyawan. Yang ke-9, memastikan adanya audit eksternal yang independen. Yang ke-10, menerapkan pengendalian internal yang efektif. Next.
6. Pengendalian internal siklus pengeluaran PT Semen Nemes Indonesia. Untuk meningkatkan pengendalian internal pada siklus pengeluaran di PT Semen Nemes Indonesia, beberapa langkah penting perlu diterapkan. Pertama, pastikan pemasok terverifikasi dan setiap pesanan disetujui oleh manajer. Gunakan sistem otomatis untuk membandingkan harga dan jumlah barang yang agar menghindari pembelian berlebihan. Dalam penerimaan barang, semua barang harus diperiksa dan dicatat dengan akurat. Pembayaran hanya dilakukan setelah verifikasi bahwa barang atau jasa telah diterima dan faktur sesuai. Lakukan audit stok secara berkala dan terapkan sistem FIFO. Pastikan laporan pengeluaran disusun tepat waktu dan lakukan audit internal secara rutin untuk memantau transaksi serta memastikan pengeluaran tidak melampaui anggaran. Next. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan selaku presentator ketiga. Selanjutnya, pada Rara sebagai presentator keempat dipersilakan. Baik, selanjutnya siklus produksi. Siklus produksi merujuk pada serangkaian aktivitas bisnis dan proses pengolahan data yang terus berlanjut, yang berkaitan dengan pembuatan proses secara berkelanjutan. Sementara itu menurut kami, siklus produksi adalah rangkaian kegiatan yang berproses yang terkait dan berfokus pada pembuatan produk. Berikut diagram konteks siklus produksi dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, bagian yang terlibat pada aktivitas siklus produksi. Yang pertama, bagian perencanaan produksi yang bertugas merencanakan jumlah dan jadwal produksi berdasarkan permintaan pasar, kapasitas pabrik, serta kesediaan baku dan tenaga kerja. Kedua, bagian pemasaran mempromosikan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan memberikan informasi permintaan pasar pada bagian produksi yang menyesuaikan produksi dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, staf produksi melakukan koordinasi dan pengawasan lapangan untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana dan standar kualitas yang ditetapkan. Keempat, bagian produksi melakukan proses pembuatan semen, mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk akhir yang siap dijual, dengan memastikan efisiensi dan kualitas. Yang kelima, bagian akuntansi mengelola aspek keuangan, termasuk pencatatan biaya produksi, analisis keuntungan, dan pelaporan keuangan untuk memastikan usaha berjalan dengan sehat secara finansial. Yang kedua, 3 keputusan kunci siklus produksi. Yang pertama, pemilihan pemasok. Keputusan ini melibatkan pemilih pemasok yang dapat menyediakan bahan baku berkualitas dengan harga yang kompetitif. PT Semen Nemes Indonesia memastikan pemasok dapat memenuhi kebutuhan bahan baku secara waktu dan sesuai spesifikasi terapkan memiliki reputasi yang dalam hal kiriman dan kualitas. Kedua, pengelolaan bahan baku. Keputusan ini berkaitan dengan seberapa banyak bahan baku yang perlu disediakan untuk produksi. Kelebihan stok yang mengikat modal atau kekurangan stok dapat menghambat produksi. Pengelolaan stok yang efisien membantu menjaga kelancaran produksi dan mengurangi biaya. Yang ketiga, pembayaran dan pengelolaan utang. Keputusan ini melibatkan bagaimana perusahaan mengelola pembayaran kepada pemasok dan utang yang ada. PT Semen Nemes Indonesia memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu untuk menghindari denda atau bunga keterlambatan, serta menjaga hubungan baik dengan pemasok. Yang ketiga, dokumen yang digunakan pada siklus produksi. Menurut Mulyadi, terdapat 9 dokumen yang digunakan pada siklus produksi. Yang pertama ada surat pesanan produksi. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah resmi dari Departemen Produksi kepada bagian-bagian terkait untuk memulai proses pembuatan produk sesuai dengan jumlah spesifikasi, cara produksi, fasilitas yang digunakan, dan waktu yang tercantum dalam surat tersebut. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini mencantumkan jenis dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk sesuai dengan yang tercantum dalam surat pesanan produksi. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Dokumen ini berisi urutan kegiatan produksi, sejenis mesin dan fasilitas dibutuhkan untuk produk sesuai inti dalam pesanan produksi.
Keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen itu digunakan produksi untuk memilih bahan-bahan bahan melong untuk sesuai dengan produksi. Yang kelima, bukti pengembalian gudang. Dokumen ini digunakan kembali bahan melong yang tidak dipakai dalam tes kebutuhan. Keenam, produksi selesai. Maksudnya produk selesai. Produk ini akan menyaksikan produk sanaan telah selesai pada bagian perencanaan dan produksi. Gudang, jualan serta bagian akuisisi dan akuisisi biang. 7. Memori kerja. Dokumen itu dalam terbitan dan siap tetap amortasi dan ada tidak tetap pembenahan berhati kepada produk. Bahkan telah ditentukan sebelumnya. Yang kedelapan, dikasih keluar. Ini depan untuk mencatat biaya yang dibayar melalui asas. Keempat, tahapan dalam siklus produksi dan gambar bagan alir. Siklus produksi dimulai dari perencanaan produksi, menerima dokumen pesanan penjualan dari departemen produksi. Setelah itu, bagian pemasaran akan mengisi form berdasarkan request surat order produksi. Yang ketiga, staf produksi akan menggunakan dokumen surat order produksi dan form kebutuhan bahan untuk mengisi form berdasarkan SOP perusahaan. Setelah mengisi form berdasarkan SOP perusahaan diterima, maka dilanjutkan untuk menyiapkan bahan untuk proses produksi. Pada bagian produksi akan menerima bahan yang telah disiapkan oleh staf produksi. Lalu setelah itu bagian produksi akan melakukan proses produksi dan proses produksi selesai. Setelah bagian produksi menyelesaikan proses produksi, bagian pemasaran akan menerima barang dari bagian produksi, lalu barang akan diserahkan kepada pelanggan. Setelah proses produksi selesai, bagian produksi akan membuat kartu biaya sebanyak 2 rangkap. Rangkap yang pertama akan diarsipkan oleh bagian produksi dan rangkap kedua akan diserahkan pada bagian akuntansi. Berikut adalah flowchart atau bagan alir pada siklus produksi, yang mana siklus produksi dimulai dari perencanaan produksi, menerima dokumen pesanan penjualan dari departemen penjualan. Setelah itu, bagian pemasaran akan mengisi form berdasarkan request surat order produksi. Kemudian surat order produksi rangkap pertama akan ditempelkan kepada produk dan surat order produksi rangkap kedua akan diserahkan ke staf produksi. Lalu staf produksi akan menggunakan dokumen surat order produksi dan form kebutuhan bahan untuk mengisi form berdasarkan SOP perusahaan. Setelah mengisi form berdasarkan SOP perusahaan diterima, maka dilanjutkan untuk menyiapkan bahan untuk proses produksi. Pada bagian produksi akan menerima bahan yang telah disiapkan oleh staf produksi, lalu setelah itu bagian produksi akan melakukan proses produksi selesai. Setelah bagian produksi menyelesaikan proses produksi, bagian pemasaran akan menerima barang dari bagian produksi, lalu barang akan diserahkan kepada pelanggan. Setelah proses produksi selesai, bagian produksi akan membuat kartu biaya sebanyak 2 rangkap. Rangkap yang pertama akan diarsipkan oleh bagian produksi dan rangkap kedua diserahkan ke bagian akuntansi. Yang lalu dokumen kartu biaya yang diterima pada bagian akuntansi yang diterima dari bagian produksi akan digunakan untuk membuat kartu harga pokok produksi. Setelah itu, harga pokok produksi akan dikirimkan kepada pemimpin perusahaan dan diarsipkan pada bagian akuntansi. Yang kelima, risiko dan pengendalian siklus produksi. Risiko, kesalahan prediksi kebutuhan produksi, kurangnya data akurat untuk perencanaan, jadwal produksi tidak realistis, keterbatasan kapasitas produksi tidak teridentifikasi, perencanaan tidak mempertimbangkan potensi gangguan operasional, komunikasi yang buruk antar departemen terkait rencana produksi, dokumen perencanaan hilang atau tidak terdokumentasi dengan baik, kurangnya koordinasi dengan bagian penjualan, perencanaan yang tidak fleksibel terhadap perubahan pasar. Pengendaliannya, gunakan software ERP untuk prediksi kebutuhan produksi, lalu
integrasikan data penjualan dan inventaris ke dalam proses perencanaan. Selanjutnya, buat jadwal berdasarkan kapasitas dan sumber daya aktual. Lalu lanjutkan evaluasi kapasitas produksi secara berkala. Selanjutnya tambahkan buffer waktu untuk mengantisipasi gangguan operasional, serta terapkan sistem komunikasi digital antar departemen. Lalu arsipkan dokumen perencanaan secara elektronik dan fisik. Lalu rapat rutin antar tim perencanaan dan penjualan, serta siapkan rencana alternatif untuk perubahan pasar mendadak. Lakukan analisis kinerja perencanaan setelah setiap periode produksi. Risiko selanjutnya, vendor gagal mengirimkan bahan baku tepat waktu, lalu kualitas bahan baku tidak memenuhi spesifikasi, harga bahan baku naik tanpa pemberitahuan, stok bahan baku di gudang tidak cukup, pemasaran bahan baku tidak terdokumentasi dengan baik, kurangnya diversifikasi vendor, kesalahan jumlah pemesanan bahan baku, barang rusak selama pengiriman, bahan baku kadaluarsa atau tidak layak pakai, serta penyalahgunaan data untuk pengadaan bahan baku. Untuk pengendaliannya, buat kontrak SLA yang jelas dengan vendor. Lakukan inspeksi kualitas bahan baku saat diterima. Terapkan mekanisme penguncian harga bahan baku melalui kontrak, serta gunakan sistem inventaris untuk memantau stok secara real time. Arsipkan semua dokumentasi pemesanan dalam sistem digital, miliki beberapa vendor cadangan untuk pengadaan bahan baku, serta verifikasi pesanan melalui double check sebelum dikirim ke vendor. Gunakan asuransi untuk barang selama pengiriman, terapkan sistem FIFO, first in, first out di gudang, lalu audit berkala terhadap transaksi pengadaan bahan baku. Selanjutnya, risiko kerusakan mesin produksi selama proses, kesalahan teknis dalam penggunaan bahan baku, kurangnya tenaga kerja terampil di lini produksi, tidak ada standar operasi prosedur dan jelas, waktu produksi melebihi target yang direncanakan, limbah atau pemborosan bahan baku, terjadinya kecelakaan kerja di area produksi, produk yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan pasokan bahan ke lini produksi, kurangnya pengawasan selama proses produksi. Untuk pengendaliannya, lakukan perawatan rutin mesin dengan jadwal preventif, berikan pelatihan teknis kepada operator produksi, rekrut dan latih tenaga kerja sesuai kebutuhan, buat dan sosialisasikan SOP yang jelas untuk setiap proses. Pantau waktu produksi melalui dashboard produksi. Gunakan perangkat lunak untuk memantau pemakaian bahan baku. Terapkan standar keselamatan kerja sesuai regulasi, lakukan inspeksi kualitas produk secara berkala, koordinasikan jadwal pengiriman bahan dengan gudang dan produksi, serta tetapkan supervisor khusus untuk pengawasan proses produksi. Risiko selanjutnya, produk jadi rusak selama penyimpanan, kehilangan stok di gudang, ketidaksesuaian data stok dengan kondisi fisik, pengelolaan logistik yang tidak efisien, keterbatasan ruang penyimpanan untuk produk jadi, tidak ada sistem pengendalian suhu di gudang, kesalahan dalam pengelompokan produk di gudang, terjadinya pencurian barang di gudang, keterlambatan pengiriman barang dari gudang, serta dokumentasi stok tidak lengkap. Untuk pengendaliannya, gunakan sistem manajemen gudang berbasis teknologi. Terapkan sistem keamanan seperti CCTV dan akses terbatas. Lakukan stok on-name berkala untuk mencocokkan data. Optimalkan rute pengiriman melalui sistem logistik otomatis. Lakukan penataan ulang gudang untuk efisiensi ruang. Pasang sistem kontrol suhu sesuai kebutuhan produk. Gunakan label yang jelas untuk mempermudah identifikasi produk, serta terapkan asuransi untuk barang dalam penyimpanan. Buat jadwal pengiriman barang dengan target waktu yang jelas, serta simpan dokumentasi stok dalam format digital dan manual. Selanjutnya, risiko produk jadi rusak selama penyimpanan. Risiko sebelumnya, produk tidak sampai ke pelanggan tepat waktu, kesalahan alamat tujuan pengiriman, kualitas produk menurun saat sampai ke pelanggan, biaya distribusi melebihi anggaran, keluhan pelanggan tidak ditangani dengan baik, terjadi kerusakan produk selama pengiriman, tidak ada laporan penjualan yang terintegrasi, kesalahan dalam penagihan ke pelanggan, pencatatan transaksi penjualan tidak akurat, kurangnya koordinasi antara tim penjualan dan distribusi.
Untuk pengendaliannya, gunakan sistem pelacakan pengiriman secara real-time, verifikasi alamat pelanggan sebelum pengiriman, gunakan kemasan yang sesuai untuk menjaga kualitas produk, lakukan evaluasi biaya distribusi setiap bulan, sediakan tim khusus untuk menangani keluhan pelanggan, gunakan asuransi untuk pengiriman barang, integrasikan laporan penjualan dalam sistem ERP, terapkan sistem otomatis untuk penagihan pelanggan, audit berkala terhadap data transaksi penjualan. Adakan rapat koordinasi rutin antara penjualan dan distribusi. Pengendalian Yang terakhir, pengendalian internal siklus produksi PT Semen Nemes Indonesia. Untuk meningkatkan pengendalian internal dalam siklus produksi PT Semen Nemes Indonesia, perusahaan dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Pertama, pastikan setiap tahap dalam siklus produksi mulai dari perencanaan hingga distribusi didukung oleh prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Ini mencakup penyusunan jadwal produksi yang realistis, pengadaan bahan baku dari vendor terpercaya, serta pemantauan ketat terhadap penggunaan bahan baku dan waktu produksi. Kedua, gunakan teknologi seperti sistem ERP untuk integrasi data antara produksi, gudang, dan distribusi, hingga minimalkan kesalahan data dan memastikan informasi yang akurat. Ketiga, lakukan inspeksi rutin pada mesin dan fasilitas untuk mengurangi risiko kerusakan yang dapat mengganggu proses produksi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rara selaku presenter keempat. Dengan penyampaian Rara tadi, dengan selesainya penyampaian Rara, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan makna ataupun kesalahan dalam sebuah PPT. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.